Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini saya Atif akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan simulasi transaksi manufacturing, yaitu dengan melaksanakan tahap sales order, terus ada manufacturing order, dan yang terakhir ada work order. Dan kali ini kita akan menggunakan UDU 16. Mungkin sebelum masuk ke tahapan pembuatan transaksi manufacturingnya, kita akan melihat terlebih dahulu definisi dari SO, MO, dan juga WO. Kemudian dilanjutkan dengan melihat skenario yang akan kita gunakan pada proses simulasi transaksi manufacturing kali ini. Oke, kita next. Untuk definisinya, itu sales order merupakan dokumen komersial yang akan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli, di mana dokumen ini berfungsi sebagai konfirmasi resmi dari pesanan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan manufacture order merupakan instruksi formal yang dikeluarkan oleh sistem ERP untuk memulai proses pembuatan produk, yang dimana dokumen ini juga mencakup semua detail yang diperlukan untuk memproduksi jumlah dan juga spesifikasi produk tertentu dengan bill of material dan juga routing yang telah ditetapkan. Kemudian ada work order, yang dimana work order ini merupakan instruksi tertulis untuk melakukan pekerjaan tertentu yang biasanya dikeluarkan dari departemen atau personal terkait dalam organisasi, yang mana dalam konteks manufacture ini work order dapat mengarah pada lini produksi dari pembuatan komponen atau produk tertentu. Berikut adalah skenario yang akan kita gunakan pada video kali ini, yang dimana PT Kita Manufacture telah menetapkan jumlah produk FG001 mobil mainan tipe tinggi dengan minimum jumlah persediaannya itu sejumlah 10 produk, dan saat ini jumlah produk persediaan tersebut mengalami kekurangan, yakni hanya memiliki 9 unit, dan ini dapat dikatakan telah mencapai pre-order point atau buffer stock, sehingga ini harus segera dilakukan proses produksi ulang. Dan dalam proses produksi diproses dengan menggunakan 3 work center, dan kemudian pada proses produksi telah terjadi kerusakan total pada 2 produk sehingga produk tidak dapat digunakan atau dijual lagi, dan kita harus melakukan scrap order untuk membuang produk yang cacat, dan akan dilakukan produksi tambahan sejumlah 2 produk untuk tetap memenuhi jumlah minimum dari persediaan produk PT Kita Manufacture. Kemudian juga terdapat penjualan sebanyak 1 unit produk mobil mainan tipe tinggi kepada PT SDM dengan total produk yang harus diproduksi kembali sebanyak 4 produk, karena 2 produk telah dilakukan scrapping dan 1 produk telah terjual. Dan di sini juga terlihat persediaannya itu hanya tersisa 9 unit, dan kita membutuhkan untuk mencapai 10 unit. Selanjutnya kita akan melihat detail dari customer, yaitu PT SDM. Tuh, 23. Nah, selanjutnya kita akan melihat detail dari customer kita, yaitu PT SDM. Itu ada namanya itu PT SDM, phone numbernya sekian, ada juga emailnya, website link, street, pasar, kota, terus juga ada state, ada zip, ada country, dan dia merupakan company. Dan ini kontak name-nya, ada kontak phone-nya, ada kontak email, dan juga ada kontak job position. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke bagian UDU-nya saja untuk melaksanakan simulasi transaksi manufacturing kali ini. Oke, sekarang saya udah ada di akun Desta ya, yang mana ini merupakan admin. Kemudian di sini saya juga sudah menambahkan beberapa hal, termasuk di dalamnya itu ada akun baru dengan role sales, karena di sini kita akan melakukan sales order ya. Dan tadi juga saya baru menambahkan dari app sales itu, sales sudah ada. Kemudian saya juga baru menambahkan user baru, yaitu salsa tadi ya, dengan detail sebagai berikut. Mungkin kemudian saya juga udah membuat atau mengupdate dari on hand produk yang ada yang akan kita gunakan pada skenario kali ini. Bisa dilihat ini ada RM, ada WIP, dan juga ada FG. Nah, di sini kita bisa melihat ya, untuk totalnya itu ada on hand-nya itu untuk body itu berapa, dan
khusus untuk mobil mainan tipe tinggi itu hanya 9 unit, dan ini sesuai dengan skenario yang udah kita buat ya, atau dengan skenario yang udah ada. Kemudian saya juga telah menambah customer baru ya, sesuai dengan acuan atau skenario yang ada, yaitu kita bisa melihatnya di bagian modul sales, kemudian pilih opsi customer, dan kita lihat ada PT SDM di sini, dan ini sesuai ya dengan skenario yang ada. Untuk detailnya ada address, kemudian ada phone, ada email, dan di sini juga ada kontak yaitu Kak Devi. Bisa dilihat ada Kak Devi. Kontak phone numbernya juga ada, kontak posisinya itu marketing manager. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses sales ordernya, dan kita akan ganti akun terlebih dahulu dengan akun Salsa. Oke, di sini saya sudah berada di akun Salsa ya, karena dia akun sales. Kita akan langsung membuat sales ordernya. Dimana untuk membuat sales order kita perlu pergi terlebih dahulu ke bagian modul sales, kemudian klik new, dan isi field yang dibutuhkan seperti customer-nya itu PT SDM, karena kita melihat di sini adalah customer-nya itu PT SDM. Dan untuk expiration-nya ini kita set besok saja. Mungkin untuk price list-nya kita pilih public, kemudian yang Indonesia tentunya IDR ya. Kemudian payment term itu kita pilih immediate payment, dan kita tambahkan produk yang ingin dibeli oleh PT SDM, yaitu oke, di sini saya sudah berada di akun sales saya. Mungkin kita akan langsung saja untuk membuat sales ordernya. Untuk membuat sales order kita bisa langsung pergi ke modul sales dan klik new, dan kita akan mengisi field-field yang dibutuhkan, yaitu seperti customer-nya itu PT SDM karena ini sesuai dengan skenario ya. Ini PT SDM customer-nya, dan di sini juga bisa lihat customer-nya itu PT SDM, dan dia itu minta 1 unit produk mobil mainan tipe tinggi. Kita tambahkan produknya dulu, mobil mainan tipe tinggi dengan kuantitinya 1. Untuk paymentnya immediate payment, dan juga expiration-nya itu kita set besok saja. Kemudian kita save, kemudian kita send by email. Dan di sini dapat dilihat ya, untuk email yang akan dikirim kepada PT SDM kita send saja. Kemudian kita akan melakukan confirm untuk membuat sales order, dan di sini dapat dilihat ya, untuk statusnya juga udah berubah dari quotation send ke sales order. Nah, kemudian untuk proses pembuatan sales order telah selesai. Mungkin kita akan lanjut ke proses scrap order sebanyak 2 produk yang dianggap rusak atau cacat ya. Nah, kita akan masuk ke akunnya Ipin, karena untuk scrap order kita hanya bisa dapat mengakses dari akunnya Ipin atau inventory ya. Kita logout dulu. Nah, di sini saya sudah berada di akun Ipin. Kita akan langsung saja untuk melakukan scrap order. Kita pergi ke modul inventory, pilih opsi scrap, dan di sini saya juga sudah melakukan percobaan ya untuk beberapa produk untuk dilakukan scrap order, yaitu ada FG001 dan XDAMI. Mungkin kita akan melakukan scrap order kembali, yaitu produknya FG001 dengan scrap ordernya itu kuantitinya itu sebanyak 2 ya. Dan untuk locationnya kita bisa pilih FG stock, FG stock, dan kita akan langsung save. Kemudian kita akan melakukan validate untuk menandakan bahwa scrap order itu akan dibuat. Nah, untuk melihat apakah scrap order yang baru saja kita buat ini telah ada ya, mungkin kita bisa mengeceknya pada bagian produk, yaitu kita FG, dan di sini dapat dilihat ya, yang tadinya 9 itu karena telah dilakukan scraping sebanyak 2, dia berkurang menjadi 7. Nah, untuk proses scrap order juga telah selesai ya. Mungkin kita akan lanjut untuk proses manufacture order untuk membuat kembali produk-produk yang telah berkurang. Untuk membuat manufacture order kita perlu pindah dulu ke akun manufacture ya, yaitu akunnya Mamat. Kita logout dulu,
Nah, di sini kita udah berada di akun Mamat. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan proses manufacturing order, yang mana itu bisa diakses melalui modul manufacturing. Kita pergi ke modul manufacturing terlebih dahulu. Kita klik new, kemudian kita pilih produk yang akan di manufacture itu adalah mobil mainan tipe tinggi. Mobil mainan tipe tinggi. Kemudian untuk schedule date-nya itu kita set ini saja. Ini. Yap, kita set besok saja. Kemudian juga untuk BOM-nya kita pilih mobil mainan tipe tinggi. Sedangkan untuk kuantitinya itu akan kita buat sebanyak 4. Kenapa 4? Karena seperti yang udah kita tahu ya, bahwa terdapat scrap order sebanyak 2 produk karena produk tersebut mengalami cacat, dan juga saat ini produk itu hanya memiliki 9 unit dan ada 1 yang terjual juga ya, sehingga kita harus membuat sebanyak 4 produk lagi. Jadi kita akan langsung save saja. Kita save, kita confirm, dan di sini check availability. Ini belum satu, kita mark as down saja. Mungkin kita apply, dan di sini dapat dilihat ya, untuk proses dari manufacturingnya udah done. Kita bisa langsung melihat statusnya di sini. Nah, oke. Nah, untuk proses pembuatan manufacturing order telah selesai. Mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian work ordernya, dan di sini bisa kita lihat langsung, kita akses bagian work order, dan untuk statusnya juga sudah finish dengan detail sebagai berikut. Mungkin selanjutnya kita akan coba melihat terlebih dahulu apakah terdapat penambahan dari jumlah produk setelah kita membuat manufacture order. Kita bisa langsung pergi ke bagian products, kemudian kita pilih opsi FG, kita search, dan di sini juga udah bertambah ya. Kenapa ini 11? Karena tadinya ada penjualan ya, dan seharusnya dari 9 tadi itu udah nambah 4 sesuai dengan yang kita buat pada manufacturing order. Dengan berhasilnya proses dari sales order, manufacturing order, dan juga work order, maka proses transaksi dari manufacture ini juga telah selesai. Semoga ini dapat membantu kalian. Terima kasih.